Pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dilaporkan menyampaikan komentar publik pertamanya pada Jumat 3 November. Ini menjadi penampilan publik pertamanya sejak kelompok pejuang Palestina Hamas dan tentara Israel berperang. Pidato yang disampaikan Sayyid Hasan Nasrallah disebut-sebut akan menjadi sinyal apakah Hizbullah akan terlibat secara penuh dalam perang di Gaza. Sebagai kekuatan militer tangguh yang didukung oleh Iran, Hizbullah telah melawan pasukan Israel di sepanjang perbatasan, di mana 55 pejuangnya tewas dalam eskalasi paling mematikan sejak mereka berperang dengan Israel pada tahun 2006. Menjelang pidato Sayyid Hasan Nasrallah tersebut, Hizbullah melancarkan apa yang tampaknya merupakan serangan terbesar dalam lebih dari 3 minggu pertempuran. Hizbullah diketahui melancarkan 19 serangan serentak terhadap posisi tentara Israel dan menggunakan drone peledak untuk pertama kalinya. Israel membalasnya dengan serangan udara serta tembakan tank dan artileri ketika pertempuran di perbatasan meningkat. Namun karena bentrokan sejauh ini sebagian besar terjadi di perbatasan, Hizbullah hanya menggunakan sebagian kecil dari senjata yang telah digunakan Nasrallah untuk mengancam Israel selama bertahun-tahun. Sebagai gambaran, publik Lebanon terguncang selama berminggu-minggu karena ketakutan akan konflik yang membawa bencana jika Hizbullah memutuskan untuk gaspol dalam perang. Beberapa pihak mengatakan mereka tidak membuat rencana setelah hari Jumat karena percaya bahwa pernyataannya akan menandakan kemungkinan terjadinya eskalasi. Pidato itu juga dinantikan secara lebih luas. Sebagai informasi, Nasrallah adalah tokoh terdepan dalam aliansi militer regional yang dibentuk oleh Iran untuk melawan Amerika Serikat dan Israel. Dikenal sebagai poros perlawanan, kelompok ini mencakup milisi Syiah Irak yang telah menembaki pasukan AS di Suriah dan Irak, dan kelompok Houthi di Yaman yang memasuki konflik dengan menembakkan drone ke Israel. Mengenakan sorban hitam Sayyid, Nasrallah adalah salah satu tokoh Syiah paling terkemuka di dunia Arab. Diakui bahkan oleh para kritikus sebagai orator yang terampil, pidatonya telah lama diikuti oleh teman dan musuh. Ia dianggap teroris oleh musuh-musuhnya termasuk Amerika Serikat. Pidatonya yang berapi-api selama perang tahun 2006 mengangkat profilnya, termasuk pidatonya yang mengumumkan bahwa Hizbullah telah menyerang kapal Angkatan Laut Israel dengan rudal anti kapal dan mendesak para pendengar untuk memandang ke laut. Meskipun Nasrallah tidak muncul di hadapan publik sejak 7 Oktober, pejabat Hizbullah lainnya telah mengindikasikan kesiapan tempur kelompok itu. Namun mereka belum menetapkan garis merah apapun dalam konflik dengan Israel. Ketika ditanya pada 22 Oktober mengapa ia belum berbicara, politisi Hizbullah Hasan Fadlallah mengatakan Nasrallah mengikuti situasi di Gaza saat demi saat dan jam demi jam dan mengawasi pertempuran di Lebanon. Tidak berbicara di depan umum adalah bagian dari manajemen perjuangannya. Pidato itu akan disiarkan bertepatan dengan demonstrasi yang diserukan oleh Hizbullah untuk menghormati para pejuang yang gugur. Ancaman saling menghancurkan telah menghiasi hubungan Israel dan Hizbullah untuk melancarkan perang di perbatasan Lebanon-Israel sejak tahun 2006. Sementara itu, Suriah telah menjadi arena konflik kelompok Hizbullah. Lebanon tidak mampu menanggung perang lagi dengan Israel. Banyak warga Lebanon yang masih belum pulih dari dampak keruntuhan finansial yang dahsyat 4 tahun lalu. Israel mengatakan pihaknya tidak tertarik pada konflik di perbatasan utara dengan Lebanon. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah memperingatkan Hizbullah agar tidak membuka front perang kedua dengan Israel dengan mengatakan bahwa hal itu akan mengakibatkan serangan balasan Israel dengan kekuatan yang tak terbayangkan yang akan mendatangkan kehancuran di Lebanon.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.